Bayangin kamu lagi duduk sendiri, sore hari, dengan secangkir kopi atau teh hangat di tanganmu. Angin semilir, tapi pikiranmu nggak bisa tenang. Karena ada satu hal yang selalu bikin resah, sikap orang lain ke kamu. Ada orang yang ketemu kamu, mukanya datar aja, ada orang yang terang-terangan benci sama kamu. Ada juga yang kelihatan suka banget sama kamu. Dan kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Salah aku apa? Atau, kok bisa dia suka sama aku? Atau, kenapa sikapnya biasa aja, padahal aku sudah berusaha baik? Di titik inilah kita sering kejebak. Kita biarkan perasaan orang lain terhadap kita jadi penentu nilai diri kita sendiri. Nah, kali ini aku pengen ngajak kamu ngobrol panjang. Bukan sekadar ngobrol biasa, tapi menyelami dua cara pandang besar, dari sisi stoikisme. Filsafat kuno yang mengajarkan keteguhan hati, rasionalitas, dan menerima hal-hal di luar kendali kita. Dan dari sisi tasawuf atau jalan hati, yang mengajarkan cinta ilahi, ikhlas, dan memandang manusia dengan kacamata batin. Kita akan nyelam dalam bareng-bareng. Jadi, siap? Yuk, tarik napas dalam-dalam. Dan kita mulai perjalanan ini. Namun, teman-teman, sebelum kita menyelami obrolan ini lebih jauh, aku pengen aja kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Hembuskan perlahan. Kita sering mencari cahaya di luar diri kita. Tapi sebenarnya, cahaya itu ada di dalam sini. Di hati, di pikiran, di kesadaran yang kita rawat setiap hari. Video ini bukan hanya tentang teori, bukan sekadar kisah lama para filsuf atau sufi. Ini adalah cermin. Cermin untuk melihat siapa kita, bagaimana kita menyikapi orang lain, dan bagaimana kita merawat jiwa kita sendiri. Kalau di tengah perjalanan ini kamu merasa ada sesuatu yang terketuk di dalam hatimu, sekecil apapun, maka itu artinya perjalanan ini sudah mulai bekerja. Dan aku ingin bilang, perjalanan ini nggak boleh berhenti di sini. Kita butuh terus berjalan bareng-bareng. Kita butuh terus menyalakan cahaya, meski kadang dunia terasa gelap. Itulah kenapa aku mengundang kamu. Jangan hanya jadi penonton lewat. Jadilah bagian dari perjalanan ini. Klik tombol subscribe untuk ikut tumbuh bersama dalam pencarian jiwa. Berikan like kalau hatimu tersentuh, biar cahaya ini makin menyebar. Dan bagikan video ini, supaya semakin banyak jiwa yang ikut tercerahkan. Karena siapa tahu, satu share kecil darimu bisa jadi jalan hidayah buat orang lain. Ingat, channel ini bukan sekadar tentang aku atau kamu. Ini tentang kita. Kita yang sedang belajar menerima, memahami, dan mencintai hidup dengan cara yang lebih dalam. Tetap bersama channel ini, karena setiap video bukan hanya tontonan, tapi perjalanan. Perjalanan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, dan insya Allah menuntun jiwa. Mari kita terus melangkah, bersama, menuju diri yang lebih tenang dan hati yang lebih lapang. Bagian 1. Orang yang datar aja. Coba deh, ingat ada nggak orang di sekitarmu yang sikapnya ke kamu itu datar banget? Nggak benci? Nggak suka? Biasa aja? Mungkin kayak nggak peduli. Kalau kamu lagi senyum, dia nggak respon. Kalau kamu lagi cerita, dia kayak nggak tertarik. Kalau kamu berbuat baik, dia terima tapi nggak kelihatan terkesan. Apa rasanya? Kadang nyesek ya, seolah-olah kita nggak dianggap penting. Dalam stoikisme, Epictetus pernah bilang, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi tafsiran kita terhadap peristiwa itu. Artinya, datar atau tidaknya orang ke kamu, itu bukan masalah besar. Masalah muncul karena kamu tafsirkan sikap datarnya itu sebagai, aku nggak berharga, atau, dia nggak suka aku. Padahal bisa jadi, dia memang orangnya datar ke semua orang, atau dia lagi capek, atau memang karakternya nggak ekspresif. Stoikisme ngajarin kita, jangan buru-buru menaruh harga diri kita di tangan ekspresi orang lain. Dalam tasawuf, hati diajak untuk selalu kembali ke niat. Kalau kamu berbuat baik ke seseorang, lakukan itu karena Allah, bukan karena ingin orang itu suka atau mengapresiasi kamu. Syekh Ibnu Athaillah bilang, amalmu janganlah kau harapkan balasan dari manusia,
tapi cukup kau berharap Allah melihatnya. Jadi kalau orang lain datar aja, hati yang bening akan bilang, "Ya sudah. Aku berbuat baik bukan untuk dipuji. Aku senyum bukan untuk dibalas. Aku tulus karena Allah tahu isi hatiku." Dan di titik ini, hati jadi tenang, datar orang lain bukan masalah besar lagi. Bagian 2. Orang yang benci. Nah, ini yang paling berat. Gimana kalau ada orang yang benci sama kamu? Dia sinis, dia nyindir, dia ngomongin kamu di belakang, atau bahkan terang-terangan nunjukin rasa bencinya. Apa yang biasanya kita lakukan? Balas dendam. Atau ngomel ke orang lain. Atau kita simpan dendam dalam hati. Tapi coba kita lihat dari dua jalan, stakisme dan hati. Marcus Aurelius, kaisar Stoa yang bijak, pernah nulis dalam Meditations, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa orang-orang yang akan kamu temui hari ini mungkin akan egois, iri, kasar, dan sombong. Tapi mereka seperti itu bukan karena jahat, melainkan karena mereka tidak tahu kebaikan. Gila nggak? Marcus sudah prepare mental sebelum berinteraksi sama orang. Jadi kalau ketemu orang benci, dia nggak kaget, dia udah tahu. Manusia memang kadang begitu. Stakis mengajarin, kebencian orang lain itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan cuma respon kita. Kita bisa marah. Tambah chaos, kita bisa tenang. Kita menang. Dalam tasawuf, benci itu dianggap sebagai cermin buat kita. Kalau ada orang benci, kita tanya dulu ke hati kita, apakah aku punya salah ke dia? Kalau iya, perbaiki. Kalau tidak, ya sudah. Serahkan sama Allah. Nabi Muhammad SAW pernah didoakan jelek oleh musuh-musuhnya. Tapi apa kata beliau? Ya Allah, ampunilah kaumku. Karena mereka tidak tahu. Subhanallah, inilah hati yang lapang. Membalas benci dengan doa. Kalau kita bisa sampai di level ini, bayangin deh, orang benci, kita malah makin kuat. Hati jadi gak gampang rusak oleh racun kebencian. Bagian 3. Orang yang suka. Nah, sekarang kebalikannya, ada orang yang suka banget sama kamu. Dia perhatian, dia memuji, dia nyari-nyari perhatianmu, dia suka ada di dekatmu. Rasanya enak banget ya? Siapa sih yang gak seneng disukai orang lain? Tapi hati-hati, rasa suka orang lain bisa jadi ujian juga. Dalam stakisme, ada konsep yang disebut indifference, hal-hal yang sebenarnya bukan baik atau buruk, tapi tergantung gimana kita menggunakannya. Misalnya, kekayaan, kesehatan, reputasi, atau disukai orang. Jadi kalau ada orang suka sama kamu, itu bukan prestasi, bukan bencana. Itu cuma indifferent. Yang penting adalah, jangan sampai rasa suka orang bikin kamu jadi sombong. Zeno, pendiri Stoa, pernah bilang, kebahagiaan sejati bukan dari pujian orang, tapi dari kesesuaian antara akal dan kebajikan. Artinya, jangan jadikan disukai orang sebagai tolok ukur kebahagiaanmu. Dalam tasawuf, ketika ada orang suka sama kamu, itu seharusnya bikin kamu takut, bukan bangga. Kenapa? Karena bisa jadi itu ujian keikhlasan. Kalau hati masih seneng banget dipuji, berarti masih ada nafsu ria. Orang arif biasanya akan merendah. Mereka bilang, kalau ada orang suka sama aku, semoga itu karena Allah menutupi aibku. Masya Allah. Betapa lembutnya hati seorang sufi. Jadi, suka orang lain jangan bikin kita terbang. Terbang karena pujian bisa bikin jatuh karena hinaan. Kunci dari semua sikap. Jadi, kalau disimpulkan, kalau ada orang datar aja, jangan kecil hati. Lakukan segalanya karena Allah, bukan karena manusia. Kalau ada orang benci, tetap tenang, maafkan, doakan. Jangan biarkan kebencian mereka meracuni hatimu. Kalau ada orang suka, syukuri, tapi hati-hati dari rasa bangga diri.
Stokisme mengajarkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, terima yang tidak bisa. Tasawuf mengajarkan, luruskan niat, semua karena Allah. Kalau dua jalan ini ketemu di hati kita, hidup jadi lebih ringan. Kita nggak lagi jadi budak ekspresi orang lain. Kita nggak lagi goyah karena benci atau suka orang. Kita jadi teguh, tenang, dan ikhlas. Teman-teman, perjalanan ini belum selesai. Kita baru belajar menatap sikap orang lain dengan mata stokisme dan hati tasawuf. Tapi langkah selanjutnya ada di tanganmu. Apakah kamu mau praktek atau cuma dengar teori? Ingat, dunia ini nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Tapi hati kita, bisa kita jaga. Kalau kamu merasa narasi ini membuka sedikit cahaya dalam hatimu, yuk dukung channel ini dengan meninggalkan komentar di video ini. Supaya kita bisa sama-sama terus belajar, berbagi, dan menyalakan lilin kecil keimanan di hati kita di tengah kegelapan hidup yang bising ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Stay tune, tetap jaga hati, dan jangan lupa. Hidup itu indah kalau kita bisa menerima, memaafkan, dan mencintai.